Partai nasionalis politik berikutnya adalah organisasi Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda bermunculan organisasi pemuda yang masih menunjukkan sifat kedaerahannya. Organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan R. Satiman Wirjo Sanjoyo pada tahun 1915. Gerakan pemuda ini selanjutnya berganti nama menjadi Yong Japa. Selain Yong Japa, organisasi pemuda lainnya adalah Yong Sumatran Bon, Yong Ambon, Yong Minahasa, dan Yong Celebes. Pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Organisasi nasionalisme politik berikutnya adalah adanya Gerakan Perempuan. Gerakan wanita dimulai sejak masa R.A. Kartini 1879 sampai 1904, memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-surat R.A. Kartini, kemudian diterbitkan oleh J.H. Abendanon dalam buku Durstenis Lens, ya, habis gelap terbitlah terang. Itu adalah judul buku yang berupa karangan atau karya-karya surat-surat R.A. Kartini. Selain Kartini, ada Dewi Sartika, yaitu pada tahun 1884 sampai 1947 yang membentuk Sakola Istri di Bandung. Pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 diadakanlah Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, yang hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau disingkat PPI, yang kemudian berganti menjadi Perhimpunan Istri Indonesia PII dan Istri Sedar. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia. Hasil Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan turut serta berjuang memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia. Periode radikal. Ya, pada zaman periode radikal ini ciri-cirinya adalah adanya pengaruh revolusi Rusia 1917. Kedua, munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia Pertama. Ketiga, tidak terwujudnya janji November Beloved yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johannes Paul van Lirum pada tahun 1916 sampai 1921. Yang keempat, adanya perubahan dalam peraturan Regering Reglement pasal 11 pada 1 September 1919. Kemudian yang kelima, penggunaan kata Indonesia menjadi identitas kebangsaan. Perhimpunan Indonesia. Ya, pada awalnya Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging, didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908 dan bertujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada tahun 1922 menggunakan nama Indonesia Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Pada tahun 1925 Indonesia Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra, kemudian menjadi Indonesia Merdeka pada tahun 1924. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno dan memiliki asas self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda,
dan Marhainisme, menghapus kemiskinan. Kegiatan PNI, Partai Nasional Indonesia, menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung, serta mengadakan rapat-rapat umum. Pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap para pimpinan PNI termasuk Insinyur Soekarno. Pada saat dia diadili, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Pidato pembelaannya ditolak dan Insinyur Soekarno tetap ditahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Partai Komunis Indonesia didirikan pada 23 Mei 1923. Awalnya bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan tahun 1914. Pada tahun 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musso. PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditujukan dengan melakukan aksi pemboikotan kaum buruh. Aksi pemberontakan di Pulau Jawa yang terjadi pada tahun 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera pada tahun 1927. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah pergerakan nasional pada periode bertahan, perjuangan dalam Volksraad. Dan ini adalah Fraksi Nasional. Fraksi yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin tahun 1894 sampai 1941 pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kemudian ada petisi Sutarjo, dicetuskan oleh Sutarjo Karto Hadikusumo tahun 1892 sampai 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Kemudian ada Mosi Tamrin. Dikeluarkan MH Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Nah, pada saat periode bertahan ini ada organisasi pergerakan pada periode bertahan. Di antaranya ada organisasi Taman Siswa, ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian yang ketiga ada Partai Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Demikian materi lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.